Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mahfud MD telah siapkan pintu darurat karena istana telah berasap. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan Menko Polhukam Mahfud MD tengah menyiapkan pintu darurat di tengah situasi istana yang berasap. Analog itu disampaikan oleh oposan Jokowi dalam perbincangan dengan Heru Subeno Arif. Tak hanya Mahfud, tetapi juga Sri Mulyani, serta beberapa menteri karena mengutip Shakespeare, yaitu ada yang membusuk di istana. Ujar ahli filsafat itu dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada hari Sabtu 19 September pagi hari. Perbincangan itu pun dilatari pernyataan Mahfud MD Rabu 16 September yang mengatakan tidak berdaya melihat situasi karut-marut persoalan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Bahkan, Mahfud MD pun mengaku ia dan Presiden Jokowi tak bisa melakukan apa-apa atas kondisi tersebut kecuali para penegak hukum itu sendiri. Menurut analisis Rocky, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa skala persoalan sudah begitu lebar dan variabelnya pun begitu banyak sehingga Presiden tidak tahu ujung sebab akibatnya di mana. Itu sebenarnya mau meledek, setengah satire, bahwa Mahfud ingin menyampaikan Presiden tahu tapi tidak mau berbuat apa-apa. Mahfud pun ia menambahkan sebenarnya ingin menjembatani keinginan Presiden dan ketidakmampuan para menteri dalam kabinet. Mahfud ingin memberi sinyal bahwa persoalan dalam lembaga hukum begitu rumit sehingga tidak perlu menyalahkan Presiden. Tapi pada intinya Mahfud ingin mengatakan bahwa krisis tengah terjadi di istana. Sebagai orang yang pernah digadang sebagai bakal calon wakil presiden tetapi dibatalkan, menurut Rocky, Mahfud masih menjadi simbol kejujuran sehingga bisa menjadi suara yang diharapkan bisa mengendalikan keadaan. Dengan demikian, masyarakat tenang sekalipun kondisi di dalam pemerintahan mengkhawatirkan. Permasalahan ada di Jokowi, kalau turun hilang semua permasalahan bangsa. Permasalahan bangsa Indonesia sebenarnya bisa selesai dengan turunnya Joko Widodo sebagai presiden dari jabatannya. Permasalahan ada di Jokowi. Kalau turun hilang semua permasalahan bangsa. Bisulnya ini ada di Jokowi. Kata mantan anggota DPR Joko Edi Abdurrahman pada hari Ahad 2 Agustus. Menurut Joko, selama Jokowi memerintah, kerusakan Indonesia dalam bidang ekonomi semakin parah. Sebelum COVID-19, pertumbuhan ekonomi bisa 4,9%. Masuk COVID-19, pertumbuhan ekonomi minus 4%. Secara ekonomi, Jokowi tidak boleh di situ. Jelas Joko. Joko juga mengatakan rakyat Indonesia sudah sangat bersabar terhadap Jokowi agar melakukan perubahan yang lebih baik, tetapi kebijakannya makin tidak berpihak kepada rakyat. Sudah sampailah kesabaran masyarakat agar Jokowi berubah, namun semakin parah. Di saat COVID pertumbuhan di tingkat bawah, anehnya kelakuan semakin korup. Dan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang SDA banyak juga yang dikorup. Begitu pungkasnya. Pernah diberitakan juga sebelumnya Jokowi akan mereshuffle kabinetnya. Hal ini pun dikritisi oleh aktivis HAM Natalius Pigai yang menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang kepikiran mau mereshuffle jajaran menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai justru persoalan saat ini karena kepemimpinannya Jokowi selaku kepala negara. Terserah dia mau ganti menteri atau tidak, itu urusannya. Sumber masalah saat ini justru soal ketidakmampuan memimpin Indonesia. Begitu kata Pigai kepada redaksi dalam pesan singkatnya pada hari Senin. Pigai juga mengkritisi gaya kepemimpinan Jokowi selama menjabat sebagai RI 1. Menurutnya, ex-gubernur DKI Jakarta itu sering berbohong. Saya justru tidak percaya Jokowi dengan omongannya karena sering berbohong dan selalu berbohong. Pun terkait isu reshuffle yang kembali mencuat, ia berharap Jokowi bisa introspeksi. Katanya lebih baik terkait hal-hal teknis administrasi intern diungkap ke publik. Pigai juga menilai susunan menteri di kabinet kali ini pun masih bermuatan politik dan tidak akomodatif.
Maka itu dengan ujian adanya pandemi corona ini, dari segi ekonomi, sosial disebutnya kurang memberikan harapan ke rakyat. Baginya Jokowi sebagai presiden hanya mumpuni dari prestasi politik, namun tidak untuk reputasi. Isu reshuffle kabinet kembali mencuat karena ucapan Presiden Jokowi yang tampak kecewa terhadap kinerja para menterinya yang menganggap biasa dengan krisis pandemi corona. Jokowi menyampaikan hal itu saat pidato kenegaraan di Istana Negara pada hari Kamis 18 Juni yang lalu. Jokowi bilang situasi krisis di tengah pandemi corona harus disikapi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Ia mengajak jajaran menterinya menjalankan amanat karena ada tanggung jawab terhadap 260 juta lebih rakyat Indonesia. Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 260 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Begitu kata Jokowi dalam pernyataannya yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari Minggu 28 Juni. Selain itu, terbaru Jokowi juga mengakui tata kelola pemerintahan yang berbelit-belit menjadi sumber masalah. Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengakui bahwa permasalahan saat ini adalah tata kelola pemerintah yang berbelit. Sebab itu cara tersebut harus diubah dengan cepat dan terobosan baru. Disinilah justru letak permasalahan tata kelola pemerintah. Semua memang harus kita ubah semuanya, kata Jokowi saat memberikan arahan pada para peserta program kegiatan bersama kejuangan atau PKB Juang tahun anggaran 2020 melalui siaran telekonferensi di Istana Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa 28 Juli. Dia mengatakan saat ini terlalu banyak peraturan yang berbelit-belit sehingga terjebak birokrasi yang dibuat sendiri. Terlalu banyak tahapan-tahapan padahal kita sebenarnya bisa langsung. Sebab itu, dia meminta pada semua pihak agar berani mengubah cara kerja menjadi tidak biasa, membuat terobosan melalui proses administrasi hingga berbagai langkah untuk memenangkan kompetisi. Pemerintah ternyata sedang ketakutan. Isu kudeta sengaja dibuat demi menutupi modus ini. Isu kudeta Presiden Joko Widodo hanya sebuah ilusi ketakutan. Pemerintah yang dirasakan lantaran upaya penanganan berbagai persoalan bangsa tidak maksimal. Begitu kata dosen komunikasi Universitas Telkom Deddy Kurniasyah. Isu kudeta rasanya hanya ilusi ketakutan pemerintah. Ketakutan itu tentu mendasar karena adanya kesadaran tidak maksimum berupaya menangani persoalan akhir-akhir ini, ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu. Isu kudeta sendiri, kata Deddy, merupakan sebagian kecil cara untuk mengalihkan persoalan bangsa yang besar. Persoalan yang ada sambungnya jauh lebih besar dihadapi oleh pemerintah, seperti laju ekonomi yang terus anjlok hingga penanganan corona yang belum juga selesai. Isu kudeta hanya sebagian kecil upaya mengalihkan persoalan yang sebenarnya ada. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain ikut merespon terkait isu 4 kelompok yang segera melakukan kudeta terhadap Presiden Joko Widodo. Ia pun menyebut tuduhan tersebut sebagai bentuk kepanikan. Bahkan ia menilai rakyat tidak akan mengkudeta seorang presiden lantaran sejarah belum pernah membuktikan. Ada yang menuduh bahwa 4 kelompok yang mau mengkudeta Pak Jokowi, satu tuduhan karena kepanikan psikologis saja. Tidak akan rakyat mengkudeta. Dan belum pernah terjadi sejak NKRI merdeka. Tulisnya di akun Twitter dilihat pada hari Senin yang lalu. Lanjutnya ia juga mengatakan kemungkinan bahwa rakyat sudah tidak mempercayai pemerintah. Kemudian pemerintahan Jokowi tak akan mendapatkan dukungan. Paling yang ada rakyat tidak percaya pemerintah, lalu tidak lagi mendukung pemerintahan. Itu aja. Begitu lanjutnya. Sebelumnya juga diberitakan Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens menyebut ada pihak-pihak yang melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Joko Widodo.
Bahkan ia juga mengaku mengetahui ada tokoh oposisi yang ikut melancarkan kudeta.